Masih bersama saya Andre yang akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Operation Java. Film ini menceritakan tentang rakyat kecil yang kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan tetap walaupun mereka memiliki skill yang mumpuni dan juga pendidikan yang cukup tinggi. Jadi, inilah ceritanya. Kisah akan berfokus kepada dua orang pemuda sarjana BTech yang mendatangi kantor polisi cybercrime Kerala, salah satu negara bagian di India. Kedua pemuda itu bernama Dasan dan Anthony. Dasan dan Anthony datang ke kantor polisi itu untuk menemui Kapten Pratap Chandran untuk memberitahu fakta baru tentang pembajakan film Premam pada tahun 2015 yang lalu. Yang sebenarnya kasus itu telah ditutup setelah pihak kepolisian cybercrime mendapat fakta bahwa yang mengupload bajakan film itu di situs Tamil Rockers adalah orang Selandia Baru. Dan secara hukum, Selandia Baru bukanlah teritori mereka. Dan lagi pula, pembajakan film di Selandia Baru bukanlah tindak kriminal. Sebagai informasi, Dasan dan Anthony ini bukanlah anggota polisi manapun. Mereka berdua hanya tertarik untuk mengungkap kasus itu karena mereka ingin memiliki pekerjaan yang tetap dan bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Dan mereka berdua adalah lulusan ilmu komputer. Jadi, soal memecahkan kasus cybercrime adalah santapan mereka. Computer science. Menurut investigasi Dasan dan Anthony, film itu pertama kali diunggah bukan di Tamil Rockers, melainkan di situs yang bernama uTorrent, tepat sehari sebelum muncul di situs Tamil Rockers. Dan dari analisis metadata yang mereka temukan, besar kemungkinan bajakan film itu diunggah di Kerala. Mereka menemukan bahwa pengunggah bajakan film Premam itu bernama Baburat. Selain nama Baburat, mereka juga memiliki sebuah petunjuk foto anjing yang dijadikan oleh Baburat sebagai foto profilnya. Lalu, keesokan harinya, Dasan dan Anthony sambil melakukan pekerjaan mereka dengan penuh semangat mencari tahu siapa saja yang menjadi kru film itu dan juga para teknisi-teknisi film yang bisa mereka tanyai. Mereka juga membuat daftar nama Baburats yang ada di Kerala, namun hanya 3 orang yang aktif di dunia perfilman. Dan salah satu dari ketiga Baburats itu yang bernama Baburats Kaliat telah diketahui menerima transferan uang sebesar 1,5 lakh rupiah dari sebuah PH besar yang bernama Priyadarsan. Uang itu ia terima tepat pada tanggal yang sama ketika film Premam dirilis. Kapten Pratap pun membuat langkah berani untuk menangkap Baburats Kaliat, walaupun tanpa perintah langsung dari otoritas tertinggi. Mereka pun langsung bergegas ke tempat kerja Baburats Kaliat itu untuk menanyakan untuk apa PH Priyadarsan memberikan uang sebanyak itu kepadanya. Dan setelah menggeledah tempat kerjanya, mereka tak menemukan sedikit pun barang bukti bahwa Baburats Kaliat adalah pelaku pembajakan film Premam itu. Dan mengenai uang 1,5 lakh rupiah itu, rupanya uang muka pembuatan iklan yang disepakati oleh Baburats bersama bos PH Priyadarsan. Itu nampak paling sare. Walaupun mereka berdua menemukan jalan buntu pada kasus ini, mereka berdua tak patah semangat untuk tetap berusaha dengan tekad yang sangat kuat. Mereka berdua lalu mencari nama Baburats di Facebook sebagai tanggapan mereka atas jalan buntu yang mereka temukan. Dan benar saja, mereka menemukan akun bernama Baburats dengan foto profil anjing yang sama dengan foto profil penggugah bajakan film Premam yang mereka temukan di awal tadi. Dan setelah memastikan bahwa akun itu adalah akun asli, mereka mencoba mencari petunjuk dari sana. Dan dari sana, mereka mengetahui bahwa pemilik akun itu bekerja sebagai supir bus di sebuah stasiun bus kota Kazarkode. Dasan pun menanyakan tentang keberadaan Baburats Thomas kepada petugas yang ada di sana. Dan petugas itu mengatakan bahwa memang benar ada seorang supir bernama Baburats Thomas yang bekerja di sana. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Baburats Thomas, orang yang mereka cari, telah tiba di stasiun itu. Baburats
Anthony dan Dasan pun lalu menanyakan kepada Baburat Thomas apakah akun FB itu adalah akun miliknya. Namun ternyata Baburat sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jangankan akun Facebook, HP-nya saja adalah HP terkuat di bumi, alias Nokia jadul yang hanya memiliki game ular, bukan aplikasi Facebook. Namun setelah Anthony menunjukkan foto anjing itu, Baburat Thomas mengatakan bahwa itu anjing milik kakak perempuannya yang tinggal di kota Perkala. Dan tanpa menunggu lama, Dasan dan Anthony beserta para polisi langsung menyambangi rumah kakak Baburat itu. Dan ternyata orang yang mengupload film itu ke internet adalah bocah baru akil balik yang bernama Jerry. Dia merupakan putra dari kakak Baburat. Dan setelah diinterogasi, Jerry mengatakan bahwa dia mendapatkan kopian film itu dari teman sekolahnya yang bernama Anjali. Jerry mengatakan bahwa dia dan Anjali telah berpacaran dari kelas 6 SD. Dan dia mendapat kopian film itu ketika dia meminjam pendrive milik Anjali untuk melihat foto-foto perpisahan sekolah mereka dulu. Mereka pun lalu meminta Anjali untuk bekerja sama dengan polisi agar dirinya tidak dihukum. Sambil menangis karena ketakutan, Anjali mengatakan bahwa dia mendapatkan cetakan film itu dari pacarnya. Tentu saja Jerry menyangkal hal itu karena dia saja mendapatkan film itu dari Anjali. Namun rupanya pacar yang dimaksud Anjali bukanlah Jerry, tetapi seorang pria yang bekerja di operator sistem Dewan Sensor yang bernama Achilles. സെൻസർ ബോർഡിലെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർ. Dan menurut alamat yang diberikan oleh Anjali, para polisi pun berhasil menangkap Achilles tanpa adanya perlawanan. Dasan dan Anthony terlihat begitu senang karena dia berhasil membantu polisi untuk mengungkap kasus itu sampai benar-benar selesai. Karena telah membantu polisi, Kapten Pratap memberikan hadiah kepada Dasan dan juga Anthony sebagai rasa terima kasihnya kepada mereka berdua karena bantuan mereka sangat berarti bagi mereka. Anthony pun dengan penuh harap menanyakan kepada Kapten Pratap apakah ada lowongan kerja bagi mereka berdua di sel cyber supaya mereka punya pekerjaan tetap yang menjanjikan agar kehidupan mereka bisa berubah. Namun Kapten Pratap mengatakan bahwa itu sangat sulit. Karena selain proses yang sangat panjang, mereka juga belum mendapat perintah untuk menambah anggota. Lalu selanjutnya, Anthony bersitegang dengan kekasihnya yang seorang perawat, karena Anthony telat untuk menjemputnya pulang dari rumah sakit. Kekasihnya itu merasa heran kenapa Anthony selalu telat menjemputnya, walaupun Anthony seorang pengangguran. Anthony pun hanya diam dan tak memberikan sepatah kata pun. Lalu kekasihnya itu mengatakan bahwa dia mendapatkan tawaran dari rumah sakit internasional yang ada di Irlandia. Di sana dia ditawarkan gaji senilai 2 lakh rupiah. Anthony pun mengatakan untuk menerima tawaran itu dan pergi bersamanya ke sana. Namun kekasihnya itu tak dapat melakukan itu karena dia tidak berani memperkenalkan Anthony kepada kedua orang tuanya. Karena Anthony adalah seorang pengangguran. Dia meminta Anthony untuk berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa dia ketahui, Anthony telah melakukan itu. Parahnya lagi, kekasihnya itu berkata bahwa dia sudah muak dengan Anthony yang selalu begitu-begitu saja. Anthony pun mempersilahkan pacarnya itu untuk pergi ke Irlandia tanpanya dan menikmati hidupnya dengan gajinya yang besar di sana. Karena Anthony bosan terus direndah-rendahkan. Sebulan kemudian, Dasan dan Anthony kembali dipanggil oleh Kapten Pratap ke kantor Cybercell dan memberi kabar bahwa mereka akan merekrut Dasan dan Anthony untuk bergabung bersama mereka sebagai anak magang. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം.
bulan pertama mereka magang, mantan pacar Anthony datang ke kantor Cybercell dan melaporkan bahwa dia telah ditipu sebanyak 2 lakh rupiah oleh orang yang menawarkan pekerjaan di rumah sakit Irlandia waktu itu. Mengetahui bahwa itu adalah mantan pacar Anthony, Kapten Pratap pun meminta Anthony untuk menjadi pemimpin dalam menangani kasus itu. Berdasarkan penelusuran yang mereka lakukan, ditemukanlah beberapa orang yang ternyata telah ditipu juga oleh penipu yang sama dengan mantannya Anthony. Wanita itu bernama Krishna. Setelah mencari secara mendalam, semua itu berawal ketika mantan pacar Anthony dan Krishna mengisi kupon kontes belanja terbanyak di sebuah mall yang diselenggarakan oleh pihak mall itu sendiri. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും പ്ലൂട്ടോ മോള് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിരുന്നു. ചേട്ടാ ഈ കോൺടെസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണ ആരാട്ടാ? Dasan dan Anthony pun mencoba mencari tahu akan diapakan kupon-kupon itu kepada pengelola mall itu. Namun, pengelola mall itu menolak untuk memberikan informasi kepada Dasan dan Anthony dan hanya berdalih bahwa itu hanyalah sebuah kontes biasa saja karena mereka ingin memberikan hadiah kepada pengunjung yang setia belanja di mall itu. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പോയേ. Karena tak mendapat informasi dari pengelola mall, mereka berdua pun mengikuti mobil van yang membawa kupon-kupon itu untuk mengetahui akan diapakan kupon-kupon itu. Dan benar saja, kupon itu dibawa ke suatu tempat untuk diambil semua data-data pribadi orang yang mengisi kupon itu. Tak disangka, Dasan dan Anthony bertemu dengan teman lama mereka yang bekerja di tempat itu. Temannya itu tidak tahu bahwa Dasan dan Anthony bekerja untuk cybercrime. Dia dengan senang hati memberitahukan kepada Dasan dan Anthony kemana data-data itu akan dikirim, asalkan dia mendapat sedikit pelicin dari Dasan dan Anthony. Sesuai dengan alamat yang diberikan oleh teman mereka, Dasan dan Anthony bersama Kapten Pratap pergi ke kota Salem untuk mencari seorang anak IT yang bernama Arafin, orang yang menerima data-data itu semua. Dan dengan mudah mereka bisa menangkap Arafin dan menginterogasi siapa di balik semua penipuan besar itu. Dengan ketakutan, Arafin mengatakan bahwa itu dilakukan oleh Michael atau lebih dikenal dengan nama Felayan, bersama dengan rekannya Simbon dan juga istri Felayan. Semua operasinya direncanakan oleh Michael dan Simbon yang mengatur siapa saja yang akan menjadi korban mereka. Dan yang mengeksekusinya adalah istri dari Michael. Mereka beraksi melalui telepon seluler supaya para korban mereka tidak menaruh rasa curiga. Ini mirip dengan mama minta pulsa, tapi modusnya bukan kecelakaan atau anak masuk penjara, tetapi menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan upah yang besar, sehingga korban mereka gampang tergiur karena di Kerala sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga angka kemiskinan di sana meningkat dengan sangat cepat. Dan orang-orang yang di sana akan mudah ditipu dengan modus seperti itu. Anthony, Mereka pun langsung melakukan operasi malam itu juga. Mereka akan memancing Michael keluar dengan Anthony yang ditemani Arafin menyamar sebagai orang yang ingin melakukan kerjasama dengan mereka. Awalnya, rencana mereka berjalan dengan mulus saat Anthony bernegosiasi dengan Simbon mengenai kejahatan yang akan mereka lakukan bersama. Namun, kedok Anthony terbongkar saat Michael mengetahui bahwa ponsel Anthony sedang tersambung dengan ponsel polisi lainnya. Sehingga rencana kedua pun harus mereka lakukan dengan berlari secepat mungkin untuk mengarahkan Michael ke mobil van yang sudah menunggu mereka. Dan akhirnya rencana kedua yang mereka lakukan untuk menangkap Michael pun berhasil, walau sedikit kewalahan.
Scene lalu berpindah ke Kakanat, tepatnya di distrik Irumbanan. Terlihat seorang polisi daerah itu bernama Jacob Mani sedang memeriksa TKP pencurian dan pembunuhan seorang wanita di apartemennya. Jacob sudah menanyai beberapa orang yang bertanggung jawab di apartemen itu, namun tak ada satupun informasi yang didapat oleh Jacob. Mereka pun menggeledah tempat tinggal wanita itu dan menemukan ponsel milik si korban. Namun, karena ponsel itu terkunci, Jacob meminta bantuan kepada Dasan dan Anthony untuk membuka ponsel itu. Bagaimana Jacob bisa kenal dengan Dasan dan Anthony? Tentu saja bisa, karena Dasan dan Anthony telah terkenal di kalangan polisi karena berhasil membantu Kapten Pratap memecahkan kasus besar. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്ന് Dasan dan Anthony pun berhasil membuka ponsel itu dan mendapatkan temuan dari sana, di mana sebelum wanita itu tewas, dia telah menelpon ibunya dari jam 9.57 sampai 10.07 malam. Dan percakapannya terekam pada ponsel itu yang isinya bahwa wanita itu telah memesan makanan secara online. Dan pada jam 10.12, dia juga berbicara dengan suaminya dan mengatakan bahwa dia takut di rumah karena listrik padam. Dia juga memberitahu kepada suaminya bahwa dia telah memesan makanan secara online. Dan hipotesis Dasan bahwa kejadian itu terjadi antara jam 10.20 sampai 10.30. രാത്രി 10:20 10:30 ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് ആരാ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ്. Jacob lalu memerintahkan Anthony untuk mencari tahu siapa pengirim makanan itu melalui ID driver pengirim yang ada di HP wanita itu. Anthony pun meminta bantuan teman sekantornya untuk melihat rincian pada nomor yang telah ia kirim. മിനിമന്റെ കോൾ ലിസ്റ്റിംഗിൽ എടുത്തൊന്ന് അയച്ചു തരും. Dengan daftar panggilan itu, mereka memeriksa seorang wanita bersuami yang telah berhubungan dengan pembunuh itu sebanyak 2 kali melalui via telepon. Pembunuh itu rupanya bernama Dani. Wanita itu mengatakan bahwa Dani adalah adik dari temannya dan memang mereka juga berteman baik. ഫ്രണ്ടിന്റെ ബ്രദറാണ് ഏത് ഫ്രണ്ട്? കവിത ദേവി. Sejam yang lalu, Dani meminta kepada wanita itu apakah dia bisa memesankan tiket ke Manglore untuknya. Namun itu tak jadi karena Dani mengubah pikirannya dan memilih untuk menggunakan bus saja. Dasan lalu memberitahu kepada Jacob bahwa ada bus dari stasiun Ernakulam yang menuju Mangalore. സാറേ 2:10 എറണാകുളം സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒല്ലൂർ മൂകാംബിക ബസ് ഉണ്ട്. Mereka pun langsung meluncur ke sana untuk menciduk si Dani. Jacob pun menempatkan semua pasukannya untuk mencari keberadaan Dani di sana. സാർ CCTV ഫുട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ സാറേ. ഓക്കെ. Ucuk dicinta, ulam pun tiba. Terlihatlah Dani di sana melalui CCTV yang ada di stasiun itu. Tak begitu sulit, Dani pun akhirnya bisa mereka amankan. ആളെ കിട്ടി സാറേ, അപ്പുറത്താ. Dani mengatakan bahwa dia memang bekerja sebagai pengantar makanan ke apartemen wanita itu. Tetapi ketika dia sampai ke apartemen itu, dia melihat ada ambulan dan kerumunan orang banyak. Dia lalu menanyakan kepada orang yang di sana apa yang sedang terjadi. Dan orang itu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang telah diserang sampai meninggal dunia. Mendengar hal itu, Dani pun segera pergi dari sana. Dan di saat yang bersamaan, dia mendapat pesanan makanan juga dari Fernala. Tak berpikir lama, Dani pun langsung bergegas untuk mengambil pesanan makanan. Dan setibanya Dani di rumah si pemesan, Dani melihat bahwa si pemesan itu juga telah tewas bersimbah darah. Jacob dan para anggotanya pun langsung menuju TKP yang dimaksud oleh Dani. Mereka menemukan korban di sana dengan suaminya yang juga telah tewas. Mereka pun mendapatkan fakta bahwa pelaku dari kedua kasus itu adalah orang yang sama, karena motifnya yaitu pencurian dan penghilangan nyawa. Dari penelusuran nomor-nomor HP yang bergerak dari sekitaran Irumbanan, nama wilayah TKP yang pertama tadi, ke Fenala wilayah TKP kedua, Dasan menemukan bahwa ada satu nomor yang aktif setelah terjadinya penghilangan nyawa wanita yang ada di Irumbanan. Nomor itu bergerak dari Irumbanan ke Fenala, lalu ke Kamaleseri, dan nomor itu pun akhirnya dinonaktifkan. Dari detailnya, nomor itu adalah milik seorang wanita yang bernama Kavita Depit, alias kakak dari orang yang telah mereka tangkap, yaitu Dani. കവിത ഡേവിഡ്. Secepat mungkin mereka pun langsung bergegas ke sana
dan menginterogasi kakak Dani mengenai nomor ponselnya yang bergerak dari Irumbanan ke Fenala pada pukul 10 sampai 11 malam yang lalu. Kakak Dani pun mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa karena bukan dia yang memegang HP itu, melainkan suaminya. മിക്കവാറും ഹസ്ബൻഡിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. Jacob pun menginterogasi suami Kapita tentang apa yang ia lakukan pada waktu yang ditentukan tadi. Ia menjawab bahwa dia ada di rumah bersama dengan istrinya. Jacob lalu menanyakan dari mana kau tadi. Dia menjawab bahwa dia dari stasiun bus untuk mengantarkan saudara laki-lakinya yang bernama Jack. Jacob pun meminta suami Kavita untuk menjelaskan tentang keseharian adiknya itu, seperti pekerjaan dan kegiatan setiap malam. Dengan senang hati, suami Kavita menjelaskan panjang lebar tentang adiknya yang pemalas, tetapi bergaya hidup sultan. Jack sering bermasalah dengannya karena Jack tak mengembalikan uang yang Jack pinjam. Dan pada jam pembunuhan itu, Jack memang sedang di luar, tetapi dia tidak tahu apa yang Jack lakukan. Dan masalah nomor telepon itu, memang Jack yang memakai kartunya, tetapi menggunakan HP Jack sendiri. ഈ സ്കൂട്ടർ അവൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇവിടെ വരുമ്പോ അവൻ Jacob pun menghampiri Dani dan meminta Dani mengakui bahwa dia dan Jack lah pelaku pembunuhan itu. Namun, Dani lagi-lagi mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia memang selalu bersama Jack, tetapi dia tak pernah terlibat kejahatan dengan Jack. നീ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിനക്ക് മുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് അവനെത്തുന്നേ. Dasan dan Anthony pun kembali memeriksa ponsel Dani dan menemukan sebuah aplikasi ilegal bernama Mobile Spy. Ketika aplikasi Mobile Spy terinstal di satu ponsel, maka semua aplikasi yang ada di ponsel itu dapat dikloning menggunakan ponsel yang lain. Jadi masuk akal jika Jack sengaja mengkloning aplikasi makanan online milik Dani dan menjadi driver gadungan yang mengatasnamakan Dani. നീ 24 മണിക്കൂർ എന്റെ ഫോണിൽ എന്തിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ? താൻ അവനെ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് കെട്ടിവിട്ടത്? സാറേ തിരുവനന്തപുരം വണ്ടിയില്ല സാർ. Mereka pun lalu mengejar Jack ke ibu kota Kerala untuk menangkapnya. Untuk mempercepat penangkapan, Dasan dan Anthony menelpon call center stasiun bus yang dinaiki oleh Jack untuk meminta nomor telepon kondektur untuk meminta bantuan supaya mereka menahan Jack di bus itu. Setelah mendapatkan nomornya, Dasan pun menelpon kondektur bus itu dan mengirim foto Jack serta meminta kondektur itu untuk melihat apakah ada penumpang mereka seperti yang ada di foto itu. Dan setelah mencari-cari, kondektur itu tak menemukan orang yang sama pada foto itu di busnya. Dia lalu memberitahukan hal itu kepada Dasan bahwa orang yang mereka cari tak ada di bus mereka. അങ്ങനെ ഒരാള് വണ്ടിയിലില്ല സാറേ. സാറേ അവൻ ബസ്സിലില്ലെന്നാ പറയുന്നേ. ചിലപ്പോ അവൻ ബസ് മാറി. Dan tak lama kemudian, kondektur itu pun menelpon lagi dan mengatakan bahwa orang yang ada di foto itu ada di bus mereka dan telah melarikan diri. സാറേ അവരെ വണ്ടിക്കകത്തിട്ടുണ്ട്. സാറേ ഓടിയത് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് നിന്നില്ല. Maka terjadilah kejar-kejaran antara penegak hukum dan kriminal di hutan yang gelap gulita itu. Dan tanpa banyak drama dan slow motion yang berlebihan, Jax akhirnya bisa diamankan dan akan dihukum atas semua kejahatannya. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല സാർ. പോവാം. Dan setelah berhasil menyelesaikan 3 misi besar, Dasan dan Anthony kembali ke kantor Cyber Cell dengan full senyum. Namun, full senyum itu berubah menjadi banjir air mata ketika Kapten Pratap mengatakan bahwa pemerintah telah memerintahkan mereka untuk memberhentikan para pekerja kontrak atau pekerja yang sedang magang. Kapten Pratap sebenarnya ingin Dasan dan Anthony tetap berada di kantor itu membantu mereka. Tetapi, apa daya, perintah tetaplah perintah. Dengan perasaan yang hancur berkeping-keping, Dasan dan Anthony pun meninggalkan kantor itu dan mengubur impian mereka dalam-dalam untuk menjadi agen anti cybercrime yang handal.